Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar teknik industri. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Ahmad Nabilia Akmal dengan NIM 102012500122. Saya Alif Hadianur Mukhtar dengan NIM 10201212500300. Saya Diza Fauzi Muzaki dengan NIM 102012030011. Saya Jikri Novel Santo dengan NIM 10201212500387. Jadi kami akan langsung memasuki presentasinya yang akan dimulai oleh Alif Hadianur. Kepada Alif dipersilakan. Oke, untuk slide pertama ini kita menjelaskan perbedaan teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Nah, apa sih perbedaannya? Pertama, teknik industri merupakan cabang ilmu teknik yang berfokus pada perancangan, analisis, dan optimasi sistem terintegrasi. Bidang ini menggabungkan peran manusia, mesin, material, metode, dan informasi untuk menciptakan proses kerja yang efisien dan produktif. Selanjutnya, manajemen. Manajemen menitikberatkan pada pengelolaan organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya. Serta utamanya adalah memastikan setiap aktivitas berjalan efektif dan efisien agar sasaran organisasi dapat tercapai. Sementara itu, teknik logistik berfokus pada pengelolaan aliran barang, informasi, dan distribusi, mulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Bidang ini bertujuan memastikan ketersediaan produk yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang optimal. Kita masuk ke studi kasus analisis perusahaan X. Gambaran umumnya, perusahaan X adalah perusahaan manufaktur skala menengah yang memproduksi kursi kantin berlokasi di Kota Bandung. Perusahaan ini memperkerjakan 210 pekerja tetap dan 85 pekerja kontrak dengan sistem kerja 5 hari dalam 1 minggu. Produk yang dihasilkan dipasarkan ke 8 gudang distribusi regional di berbagai kota besar di Indonesia. Untuk sistem tenaga kerja perusahaan ataupun proses produksi perusahaan X akan dibacakan oleh salah satu anggota kami, yaitu Diza. Kepada Diza disilakan. Perusahaan X adalah perusahaan manufaktur skala menengah yang memproduksi kursi kantor ergonomis dan berlokasi di Kota Bandung. Perusahaan ini mempekerjakan 210 pekerja tetap dan 85 pekerja kontrak dengan sistem kerja 5 hari dalam seminggu. Produk yang dihasilkan dipasarkan ke 8 gudang distribusi regional di berbagai kota besar di Indonesia. Kemudian untuk proses produksinya, tenaga kerja di perusahaan X terbagi menjadi pekerja tetap dan pekerja kontrak. Pekerja tetap menerima gaji bulanan dan bertanggung jawab pada proses inti produksi, sedangkan pekerja kontrak menggunakan sistem barengan dengan upah 8.000 per unit kursi untuk pekerjaan perakitan komponen kecil. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas produksi. Pada slide ini kami membahas sistem tenaga kerja dan proses produksi yang diterapkan oleh perusahaan X. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, perusahaan memanfaatkan tenaga kerja dengan sistem tertentu yang bertujuan untuk mencapai target produksi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, baik dari segi produktivitas tenaga kerja maupun alur proses produksi yang belum optimal. Lanjut pada bahan baku dan kapasitas produksi perusahaan X. Perusahaan menggunakan 4 bahan baku utama, yaitu besi hollow, busa dan kain sintetis, komponen plastik, serta cat powder coating. Pasokan bahan baku rata-rata mencapai 50 ton per minggu
dengan kapasitas produksi maksimal 12.000 unit per hari. Namun terdapat tingkat cacat bahan baku sebesar 3-5% yang menyebabkan pemborosan material. Kemudian untuk permasalahan sistem pada perusahaan X, yaitu adalah permasalahan utama yang dihadapi perusahaan meliputi ketidaksesuaian bahan baku, limbah produksi yang belum dikelola dengan baik, keterbatasan ruang penyimpanan, serta risiko pencemaran lingkungan akibat debu, cat, dan limbah sintetis yang sulit terurai. Pada slide ini juga kami menjelaskan mengenai sistem produksi yang digunakan oleh perusahaan X serta berbagai permasalahan yang muncul. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain ketidakseimbangan beban kerja, kurangnya efisiensi proses, serta potensi pemborosan sumber daya. Permasalahan ini tentu berdampak pada biaya produksi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Putusan permasalahan dari sudut pandang teknik industri dan manajemen akan dibacakan oleh Zikri. Kepada Di slide Zikri, ini kami kita silakan. membahas keputusan dan permasalahan dari sudut pandang teknik industri. Dari sudut pandang teknik industri, perusahaan dapat meningkatkan performansi sistem dengan menerapkan lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan, memperbaiki tata letak fasilitas produksi, menerapkan pengendalian kualitas statistik, serta melakukan analisis kerja dengan waktu terutama pada sistem borongan. Analisis ini dipilih berfokus pada efisiensi lantai produksi karena lean manufacturing dipilih karena adanya masalah cacat bahan baku 3-5% dan limbah produksi. Lean bertujuan membuang waste atau pemborosan baik berupa barang cacat, defect, waktu tunggu maupun material sisa. Analisis kerja dan waktu. Perusahaan memiliki 210 pekerja tetap dan 85 pekerja kontrak. Tanpa analisis waktu, sistem upah borongan senilai 8.000 per unit bisa menjadi tidak adil atau menjadi berat bagi pekerja atau merugikan perusahaan. Teknik industri memastikan standar waktu yang presisi agar beban kerja seimbang. Berikutnya, pengendalian kualitas statistik atau SQC. Karena produksinya 12.000 unit per hari, pengecekan manual satu persatu cukup berat bagi pekerja. SQC dipilih agar perusahaan bisa mendeteksi kerusakan mesin lebih dini sebelum menghasilkan banyak produk yang cacat. Berikutnya keputusan permasalahan dari sudut pandang manajemen. Dari perspektif manajemen, keputusan difokuskan pada evaluasi sistem upah dan insentif, perencanaan kapasitas produksi, pengendalian biaya operasional, serta penerapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepedulian terhadap lingkungan guna menjaga keberlangsungan perusahaan. Analisa keputusan manajemen berfokus pada sumber daya manusia dan keberlanjutan. Evaluasi sistem upah, keputusan ini diambil karena adanya dua status pekerja, yaitu pekerja tetap dan juga pekerja kontrak. Manajemen harus memastikan tidak ada kesenjangan yang bisa menurunkan produktivitas dari pekerja. Upah diperlukan agar pekerja kontrak tetap menjaga kualitas, bukan hanya mengejar kuantitas borongan. Perencanaan kapasitas maksimum adalah 12.000 per unit per hari. Namun ada masalah keterbatasan gudang. Manajemen harus memutuskan apakah produksi tetap dipacu maksimal atau dikurangi demi efisiensi biaya penyimpanan. Berikutnya kebijakan K3 dan lingkungan. Masalah debu dari cat powder coating dan limbah sintetis adalah risiko hukum dan kesehatan. Manajemen memilih ini untuk menjaga citra perusahaan dan menghindari tuntutan dari hukum atau protes dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, keputusan permasalahan dari sudut pandang teknik logistik akan dibacakan oleh saya sendiri. Teknik logistik berperan dalam mengoptimalkan rute distribusi ke gudang regional, mengelola persediaan bahan baku dan produk jadi, mengevaluasi kapasitas gudang, serta mengembangkan sistem pengelolaan limbah dan reverse logistics untuk menekan biaya dan dampak lingkungan. Mengapa teknik logistik
mengambil keputusan demikian karena teknik logistik fokus pada aliran barang dan biaya distribusi. Dengan 8 gedung regional di kota besar Indonesia, biaya transportasi adalah pengeluaran yang terbesar. Logistik memilih ini agar pengiriman keluar kota, misalnya dari Bandung untuk ke Sumatera, tidak dilakukan dengan truk setengah kosong, sehingga biaya per unit produk tetap rendah. Kemudian, reverse logistik adalah solusi yang cerdas untuk masalah limbah sintetis dan sisa besi. Alih-alih dibuang, sisa material atau produk retur bisa dikelola kembali menjadi bahan baku sekunder atau dijual ke industri pengolahan limbah. Sehingga ini mengubah biaya limbah menjadi pendapatan tambahan. Mengingat bahan baku mencapai 50 ton per minggu, namun ruang simpan terbatas, Logitech harus menerapkan sistem just in time atau JIT agar bahan baku tidak menumpuk di gudang dan rusak sebelum digunakan. Next. Sebagai penutup, kesimpulan dari presentasi kami adalah teknik industri adalah hal yang memastikan lantai produksi minim limbah dan cacat. Manajemen menjaga produktivitas melalui upah yang adil dan kepatuhan terhadap K3. Serta logistik menekan biaya distribusi melalui optimasi rute dan pengolahan kembali limbah menjadi nilai ekonomis. Gambaran sederhananya adalah teknik industri adalah koki yang memasak dengan cepat tanpa membuang bahan baku. Sementara manajemen adalah manajer yang memastikan karyawan kompak dan dapur tetap higienis. Dan teknik logistik adalah kurir yang mengantar pesanan-pesanan dengan rute tercepat dan mengelola sisa kemasan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf jika ada segala kesalahan kata ataupun kekurangan. Terakhir kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.